Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sekarang kita mensyukuri kemerdekaan, jangan pernah lupa kemerdekaan yang kita nikmati ini ditegakkan di atas keringat, air mata, darah, dan nyawa orang-orang tua kita yang mereka tidak sempat menikmati kemerdekaan negara ini. Jangan kotori darah mereka dengan togel, kata Ustaz tadi. Jangan kotori darah mereka dengan perbuatan tercela di atas republik tercinta ini. Jangankan adik-adik saya yang lebih muda, saya saja kalau ditanya, Saudara Zainuddin, apa jasamu dalam menegakkan kemerdekaan? Saya jawab, tidak ada. Ngomong apa saya barusan? Kalau saya ditanya, Saudara Zainuddin, apa jasamu dalam menegakkan kemerdekaan? Saya jawab, tidak ada. Kenapa? Karena tahun 45 saya belum keluar. Itu saya. Tapi saya harus tahu diri dong. Kalau sekarang saya bisa minum air kelapa, itu karena orang-orang tua saya sudah nanam pohon kelapa. Betul? Nih adik-adik kecil nih, pernah minum air kelapa enggak? Pernah nanam pohon kelapa? Enggak pernah. Kalau sekarang kita menikmati indahnya merdeka, jangan pernah lupa. Kemerdekaan ini bukan hadiah Belanda, bukan kado Jepang, tidak turun dari langit laksana turunnya embun di waktu malam. Kemerdekaan tidak muncul hanya dengan simsalabim abragadabra. Kemerdekaan ini keringat, air mata, darah, dan nyawa orang-orang tua kita. Ya Bu, ya Pak, syukuri dengan tahlilan kepada arwah para pahlawan. Agustusan ngibing sampai subuh. Tuh arwah para pahlawan gile, roh gua dijogetin. Oke, dulu iman untuk merebut kemerdekaan, sekarang iman untuk mengisi kemerdekaan. Selama ini pembentukan SDM kita cuma berorientasi pada pengisian otak, penataran tiap hari, pendidikan keterampilan di sana sini, tapi hati sering kosong, agama dangkal, keyakinan rapuh, akhirnya moral rendah. Pantas yang disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut, yang disuruh ngurus hutan rame-rame jadi orang hutan, yang disuruh ngurus beras malah nimbun beras, yang disuruh ngurus hukum malah bikin hukum kayak pisau. Itu yang melukai rasa keadilan. Pantas muncul street justice, pengadilan jalanan, maling motor tangkap bakar. Itu refleksi dari ketidakpuasan rakyat terhadap sikap hukum selama ini, di mana rakyat melihat kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Yang besar salah, diam pura-pura nggak ngerti. Itu yang merusak masyarakat. Jelas? Hukum kayak pisau. Tahu pisau? Kalau ke bawah tajam, ke atas si tumpul. Ini hukum pisau namanya. Mudah-mudahan ke depan duet Bu Mega dan Pak Hamzah mampu menegakkan hukum dengan benar. Amin. Ya Rabbal. Berangkat dari pengalaman itulah kita harus mulai kembali kepada penataan nilai keimanan. Itu sebabnya Muslim begitu berlahir ke alam dunia udah disambut azan. Benar Bu? Kenapa? Bayi itu kaset kosong. Kalau dipakai merekam, daya rekamnya kuat. Kita yang udah berumur nih, ibarat kaset, kebanyakan rekaman udah. Nggak kusut juga lumayan.
ngapalin udah berat, kaset kusut. Bayi kaset kosong. Begitu brol hadir ke alam dunia, rekaman pertama yang menyentuh telinganya, lafzul jalalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rekaman pertama. Belum sempat dia dengar Ricky Martin. Belum sempat dia dengar Westlife. Kok tahu. Ya tahu, gue kan Ustadz Gaul. Suara pertama yang masuk telinganya, Allahu Akbar. Suara iman. Ya Bu. Itu artinya apa? Pesan pertama orang tua. Nak, kamu nanti boleh jadi tentara. Tapi tentara beriman. Kamu boleh jadi polisi. Asal polisi beriman. Jadi pejabat. Pejabat beriman. Jadi pedagang. Pedagang beriman. Jadi petani. Petani beriman. Jadi nelayan. Nelayan beriman. Jadi teknokrat, teknokrat beriman. Jadi seniman, seniman beriman. Jadi artis, artis beriman. Jadi maling. Nggak ada, mana ada maling beriman. Kalau iman landasannya insya Allah aman. Betul? Dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan, ayo kita mengadakan recovery terhadap sikap mental selama ini. Berangkat lagi dari nilai keimanan. Jaga baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita.